عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala khatamin nabiyyin wa imamil mursalin wa qudwatin nasi ajma'in, nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbuna rabbul alamin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairu hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jemaah sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Tidak bosan-bosannya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat yang penuh berkah ini, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita berkumpul, bermajelis untuk sama-sama menambah keimanan, menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini nikmat yang perlu kita syukuri, di mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita untuk bisa hadir di taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala di bumi ini. Maka teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah, wujudkan kesyukuran kita semua dengan senantiasa tunduk terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan tinggalkan semua larangan-larangan Allah Jalla Jalaluhu. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada panutan hidup kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di dalam meniti sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman. Jemaah sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Insyaallah di kajian ini kita akan membahas satu pembahasan yang sangat penting di dalam agama kita. Kita akan berbicara tentang kehidupan manusia yang terbaik, sosok manusia yang kita diperintahkan untuk mengikutinya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah kita akan belajar dari kitab Al-Lu'lu' Al-Maknun fi Siratin Nabi Al-Ma'mun, karya Musa bin Rasid Al-Azimi rahimahullahu ta'ala. Dan saya akan berusaha untuk meringkas dan tidak akan panjang lebar berbicara tentang sirah nabawiyah. Teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullah, kita sebutkan bahwasanya sirah nabawiyah, perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW, adalah perkara yang penting di dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin. Kenapa berbicara tentang sirah nabawiyah, perjalanan hidup manusia terbaik Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah perkara yang penting di dalam kehidupan kita? Pertama, sirah nabawiyah, kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah salah satu mukjizat yang membuktikan kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang membuktikan kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kalau kita melihat kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam,
dari fase Nabi SAW dilahirkan sampai beliau diwafatkan oleh Allah Jalla Jalaluh, semuanya terdapat faedah, pelajaran-pelajaran berharga bagi umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Allah Jalla Jalaluh memerintahkan kepada kita untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau benar-benar kalian mencintai Allah Jalla Jalaluh, maka cintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Hazm rahimahullahu taala berkata di dalam kitabnya Al-Fisal fil Milal wal Ahwa wan Nihal, beliau mengatakan tentang mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satunya adalah sirah nabawiyah, belajar kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau katakan fa inna sirata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam liman tadabbaraha taqtadi tasdiqahu daruratan wa tashhadu lahu bi annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqqan. Kata beliau, sesungguhnya mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan bukti nyata yang melazimkan siapa saja liman tadabbaraha, yang menelaah, yang menghayati, yang mentadaburi kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini akan melazimkan dia membenarkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dia akan bersaksi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan falau lam takun lahu mu'jizah ghairu siratihi sallallahu alaihi wasallam lakafa. Kalau sekiranya, Ibnu Hazm mengatakan sekiranya tidak ada mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali tentang sejarah hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, lakafa, maka cukup sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah mukjizat untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Dengan mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan mendapatkan pelajaran-pelajaran yang berharga untuk kita jalani di dalam kehidupan kita. Di antaranya kalau kita belajar sirah nabawiyah, perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan belajar bagaimana kemuliaan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan istri dan anak-anaknya. Kita tahu bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berakhlak dengan istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam, di mana salah satu akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau Nabi bersama istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam, terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil istri beliau sallallahu alaihi wasallam dengan panggilan kasih sayang, ya Aish. Contohnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil Aisyah dengan panggilan ya Aish, bukan Ais, ya Aish. Nabi juga memanggil Aisyah radhiyallahu taala anha dengan ya Humairah, wahai yang kemerah-merahan. Ini akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil Ibunda Aisyah dengan panggilan ini? Karena panggilan ini adalah hal yang bisa menyenangkan hati Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan kita tahu memasukkan kebahagiaan ke dalam hati seorang mukmin itu merupakan perkara atau amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur bersama istri beliau sallallahu alaihi wasallam, kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita dulu dengan istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Ibnu Abbas? Bitu inda khalati Maimunah. Aku pernah bermalam di rumahnya tanteku Maimunah, yang kemudian beliau mengatakan fatahaddatsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ahlihi sa'atan thumma raqad. Ketika aku bermalam di rumah tanteku Maimunah, salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum tidur bersama Maimunah, Nabi sallallahu alaihi wasallam luangkan waktu sejenak untuk berbicara ya dengan Maimunah, thumma raqad. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur.
Dan ini juga teman-teman sekalian ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Ibnu Hajar rahimahullahu taala ketika menyebutkan tentang hadis ini, beliau mengatakan hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya ngobrol bersama istri, bincang-bincang bersama istri sebelum tidur ini merupakan ibadah, sebagaimana sebelum tidur kita memurojaah ilmu yang kita ketahui, dan itu ibadah. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama anak-anak, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan kalau bertemu dengan anak-anak kecil, apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi memberikan salam kepada anak-anak. Nabi yang dahulu memberikan salam kepada anak-anak kecil. Lihat akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkunjung ke rumahnya Anas bin Malik. Siapa Anas bin Malik? Khadimun Nabi sallallahu alaihi wasallam, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah berkunjung ke rumah Anas bin Malik, padahal ini pembantunya. Dan Anas itu punya adik laki-laki. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat adiknya Anas bin Malik dalam keadaan dia sedih, menangis, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya Aba Umair, madza fa'ala Nugair? Wahai Aba Umair, dipanggil dengan kunyah, apa yang dilakukan oleh burung kecilmu itu? Lihat Nabi ajak ya, bercanda Nabi buat anak kecil ini, padahal adiknya Anas bin Malik itu disebutkan oleh para ulama umurnya itu masih sekitar 5 tahun. Tapi lihat bagaimana kasih sayang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan anak kecil. Lihat bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan makanan. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau dihidangkan makanan, inishtahahu akalahu. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam suka makanan tersebut, Nabi makan. Wa in karihahu tarakahu. Sebaliknya, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyukai satu makanan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan mencela makanan tersebut. Ma'aban Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman qad. Nabi itu tidak pernah mencela makanan, sekalipun dalam hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela makanan. Apa maksudnya mencela makanan? Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, Nabi tidak pernah mencela makanan, maksudnya ketika dihidangkan sebuah makanan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tidak pernah mengatakan, "Oh, ini makanan terlalu manis. Oh, ini makanan terlalu asin. Terlalu banyak garamnya." Nabi tidak pernah ucapkan kalimat-kalimat seperti itu. Itu maksudnya Nabi tidak mencela makanan. Kalau Nabi suka, Nabi makan. Nabi tidak suka, Nabi tinggalkan. Berbeda dengan kita. Kalau dihadapkan dengan makanan, ya pasti ada kalimat-kalimat yang kita ucapkan untuk mencela makanan tersebut. Padahal Rasulullah SAW, subhanallah, dalam hidup Nabi SAW, bahkan kita tahu kisah Khalid bin Walid dengan Nabi SAW ketika Nabi SAW dihadapkan sebuah makanan, dob ya, kadal yang hidup di mana? Di gurun pasir. Nabi ketika dihidangkan dob, Nabi tidak tahu kalau itu dob, tapi dikabarkan oleh istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam bahwa makanan yang dihidangkan oleh Khalid bin Walid adalah dob. Maka Khalid bin Walid meminta komentarnya Nabi SAW tentang makanan tersebut. Coba lihat apa kata Nabi SAW. Ini menunjukkan akhlak Nabi. Nabi tidak mencela makanan tersebut. Nabi katakan apa? Lam yakun bi ardi qaumi. Nabi cari kalimat yang pas untuk menjelaskan kepada Khalid bin Walid, ini makanan bukan makanan kaumku, kata Nabi SAW. Lihat ya, indahnya akhlak Rasulullah SAW. Nabi SAW bagaimana akhlak beliau dengan musuh-musuhnya. Bagaimana akhlak Nabi SAW, di mana kedua tangan Nabi SAW tidak pernah digunakan untuk memukul orang lain kecuali pada peperangan. Ma daraba Rasulullah SAW syai'an qad biyadihi. Nabi SAW tidak pernah menggunakan kedua tangannya untuk memukul sesuatu illa an yujahid, kecuali apa?
berjihad. Nabi tidak pernah memukul sesuatu dengan tangan Nabi SAW, wala mru'atan wala khadiman. Kedua tangan Nabi tidak pernah digunakan untuk memukul istrinya. Kedua tangan Nabi SAW tidak pernah digunakan untuk memukul pembantunya, khadimnya, kecuali berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau belajar mungkin pertemuan ke perang Uhud, ya paling pertemuan ke 30-40 nanti. Apalagi kajian ini mungkin sebulan sekali. Pekan depan insya Allah Ustadz Ilham Kaning hafizahullah ta'ala dengan fikih Asmaul Husna. Kemudian pekan berikutnya Ustadz Hamdi. Pekan berikutnya mungkin kita minta kesediaannya Ustadz Frans LC hafizahullah ta'ala, yang alhamdulillah beliau telah menyelesaikan studinya. Nah, kemudian pekan berikutnya Ustadz Ferdi Abu Sofia. Nah, kemudian bertemu lagi dengan Sirah Nabawiyah. Jadi sebulan sekali. Jadi kemungkinan kalau kita berbicara tentang perang Uhud mungkin pertemuan yang keberapa? Ya, enggak tahu. Mungkin tahun depan. Ya. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Coba lihat. Di dalam perang Uhud kita tahu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya, sebagian para sahabat yang ketika mereka mendapatkan serangan yang luar biasa dari Khalid bin Walid, Abu Sufyan, Sufyan bin Umayyah, dan beberapa petinggi Quraisy ketika itu, Nabi SAW berada di Syi'ib, jalan antara gunung Uhud. Nabi bersandar di Syi'ib ketika itu. Lantas ada seorang musyrik yang bernama Ubay bin Khalaf al-Jumahi. Dia melihat Nabi SAW saat itu bersandar di Syi'ib, jalan antara gunung Uhud. Ketika dia melihat Nabi SAW yang saat itu masih hidup, maka dia segera memacu kudanya untuk apa? Menuju Rasulullah SAW untuk membunuh Nabi SAW. Dia katakan apa? Di atas kudanya, ya Muhammad, in najautu la najautu in najauta. Wahai Muhammad, aku tidak akan selamat kalau engkau selamat. Maksudnya apa? Kalau bukan aku yang mati, antum yang mati. Sebagian sahabat yang bersama Nabi SAW mengatakan, ayatifu alaihi binna rajulun minna ya Rasulullah. Bolehkah di antara kami menghadapi orang ini ya Rasulullah? Kata Nabi, utrukhu, biarkan dia. Lihat apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Beliau mengambil tombak salah seorang sahabat, yang kemudian dengan tombak itu Nabi membunuh Ubay bin Khalaf. Di riwayat yang lain, ketika dia ingin menyerang Nabi SAW, apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Nabi mengambil tombak dari salah seorang sahabat, lantas Nabi melemparkan tombak tersebut yang mengena lehernya Ubay bin Khalaf ketika itu, yang memberikan goresan di lehernya. Lantas ketika mendapatkan goresan di leher dari tombak Nabi SAW, dia mengatakan, qatalani Muhammad, qatalani Muhammad, qatalani Muhammad. Muhammad membunuhku, Muhammad membunuhku. Padahal hanya goresan saja. Lantas sahabat-sahabatnya, teman-temannya mengatakan, kenapa? Apa yang membuat engkau panik? Engkau dalam keadaan baik. Dia katakan, wallahi, demi Allah, sesungguhnya Muhammad pernah berkata ketika di Mekah, aktuluka, aku akan membunuh. Lau basaqa alayya laqatalani. Kalau sekiranya Muhammad itu meludah di hadapanku, sungguh berarti dia telah membunuhku. Artinya apa? Dia benarkan sebenarnya ucapan Rasulullah SAW. Sebenarnya mereka benarkan apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Hanya saja yang membuat mereka menolak kebenaran yang dibawa oleh Nabi SAW adalah kesombongan dan hubbud dunya, kecintaan mereka terhadap dunia. Dan itu akhlak Rasulullah SAW. Bagaimana akhlak beliau terhadap hewan? Nabi SAW ketika menyebutkan ada seseorang yang kehausan, kemudian dia turun ke dalam sumur. Setelah itu dia naik, dia mendapati seekor anjing yang dalam keadaan kehausan, yang menjilat tanah. Kemudian dia mengatakan, sungguh anjing ini merasakan haus sebagaimana aku merasakan haus. Akhirnya apa yang dilakukan oleh laki-laki ini? Dia turun kembali ke sumur dan membawa air dan memberikan air ke seekor anjing. Allah berterima kasih kepada orang tersebut dan mengampuni dosa-dosanya. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, apakah pada hewan kita mendapatkan pahala?
Nabi katakan iya. Di setiap hewan itu kita akan mendapatkan pahala. Jadi setiap kita berbuat kebaikan kepada seekor hewan, kita akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga akhlak Nabi SAW terhadap benda-benda mati. Jangankan pada makhluk hidup, benda mati pun ada akhlak Rasulullah SAW. Kita tahu Nabi SAW dahulu sebelum beliau dibuatkan mimbar tempat Nabi menyampaikan nilai-nilai Islam, tempat Nabi menyampaikan khutbah, Nabi SAW kebiasaan beliau berkhutbah dan beliau berpegangan di pohon kurma, atau beliau bersandar di salah satu pohon kurma yang ada di Masjid Nabawi. Di situ tempat Nabi menyampaikan khutbah. Ada sekarang di satu tiang di Masjid Nabawi, itu dulunya pohon kurma. Ketika Nabi SAW dibuatkan mimbar oleh seorang sahabat, Nabi SAW kemudian menyampaikan pesan-pesan Islam di mimbar tersebut. Apa yang terjadi? Di dalam khutbah-khutbah Nabi SAW sering Nabi SAW mendengarkan tangisan dari apa? Pohon kurma yang dulunya tempat sandaran Nabi SAW di dalam menyampaikan khutbah-khutbah beliau. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Nabi turun dari mimbarnya, kemudian Nabi memeluk pohon kurma tersebut. Akhirnya pohon kurma itu pun tenang, dan kata Nabi SAW, laulam ahtadinhu lajanna ila yaumil qiyamah. Kalau sekiranya, kata Nabi, aku tidak memeluk pohon kurma tersebut, sungguh pohon kurma ini akan menangis sampai hari kiamat. Lihat bagaimana pohon kurma saja, kata para ulama, Al-Hasan Al-Basri mengatakan ketika mengomentari kisah ini, beliau katakan pohon kurma saja cinta kepada Nabi SAW. Bagaimana dengan kita yang diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, cinta kepada Rasulullah SAW. Ini sungguh luar biasa akhlak Rasulullah SAW. Dan itulah hikmah Allah takdirkan Nabi SAW menjalani fase-fase kehidupan tidak lain sebagai ibrah, pelajaran, contoh untuk kita teladani Nabi SAW. Nabi pernah menjadi seorang apa? Seorang suami, menikahi Khadijah, punya anak-anak. Anda kalau ingin menjadi seorang suami, ikuti Nabi SAW. Bagaimana sikap Anda di dalam menyikapi permasalahan di dalam rumah tangga? Bagaimana sikap Anda dengan anak-anak? Nabi SAW pernah menjadi panglima perang, menjadi presiden. Anda ingin menjadi seorang pemimpin, belajar dari Rasulullah SAW. Nabi pernah mengalami satu fase, beliau pernah menjadi anak yatim, hidup dengan ibu susuannya. Nabi SAW hidup dengan kakeknya Abdul Muttalib. Nabi SAW pernah hidup dengan pamannya Abu Talib. Abu Talib kita tahu keadaannya, beliau seorang yang miskin. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Bagaimana beliau hidup dengan pamannya Abu Talib untuk membantu keuangan Abu Talib. Nabi SAW rela mengembala kambing untuk mendapatkan upah membantu pamannya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Anda mengalami fase-fase ini, anak yatim Anda pernah dapatkan musibah, coba belajar dari kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang Allah takdirkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengalami fase-fase kehidupan ini untuk kita ikuti. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Jadi sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswah hasanah, teladan yang baik untuk kalian bagi orang-orang yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, perjumpaan dengan hari akhir, hari pembalasan, dan orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang pertama. Kenapa? Sirah Nabawiyah, kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesuatu yang penting bagi seorang muslim dan muslimah. Karena sirah Nabawiyah adalah salah satu mukjizat kebenaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedua, kenapa sirah Nabawiyah sesuatu yang penting untuk kita pelajari?
sesuatu yang penting di dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim muslimah. Karena kita akan dapati banyak peperangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diabadikan di dalam Al-Quran. Kalau kita berbicara tentang perang Badar, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan perang Badar ini di dalam surat Al-Anfal. Kalau kita berbicara tentang perang Uhud, Allah Subhanahu Wa Taala abadikan perang Uhud ini di dalam surat Ali Imran. Kalau kita berbicara tentang perang Khandaq, Allah abadikan perang Khandaq ini di dalam surat Ahzab. Bahkan kita dapati di dalam surat Ahzab banyak Allah Subhanahu Wa Taala berbicara tentang kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik yang berhubungan dengan istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat-sahabat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, dan seterusnya. Sehingga dari sini kita katakan teman-teman sekalian, seseorang yang telah mempelajari Al-Quran tidak akan sempurna dia memahami Al-Quran sampai dia mempelajari apa? Sirah Nabawiyah, kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh tadi kita sebutkan ketika Allah berbicara tentang perang Badar di dalam surat Al-Anfal, tidak secara keseluruhan Allah berbicara tentang perang Badar. Nah, lengkapnya itu kita akan dapati di mana? Di Sirah Nabawiyah, di dalam buku-buku hadis yang berbicara tentang kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Sirah Nabawiyah dan Al-Quran ini saling melengkapi, dua hal yang tidak bisa dipisahkan, Al-Quran dan Sirah Nabawiyah. Bahkan teman-teman sekalian, kita dapati ulama-ulama salaf menyebutkan tentang Sirah Nabawiyah ini. Di antaranya Ibnu Jauzi rahimahullahu taala pernah mengatakan, wa aslul usuli al-ilmu. Di antara perkara yang paling urgent, yang paling pokok dalam kehidupan seorang hamba itu al-ilmu, adalah ilmu. Jadi perkara yang paling urgent dalam kehidupan seorang hamba itu adalah ilmu. Kenapa? Ilmu adalah perkara yang paling urgent di dalam kehidupan seorang muslim. Kenapa? Ayo, siapa mau jawab? InsyaAllah ini ada ketua DKM-nya. Nanti ketua DKM yang akan menyediakan hadiahnya. Bismillah. Antum pahami pertanyaannya? Hah? Ibnu Jauzi katakan apa? Perkara yang paling urgent dalam kehidupan seorang hamba adalah ilmu. Pertanyaannya, kenapa ilmu perkara yang paling urgent dalam kehidupan seorang hamba? Hah? Kenapa? Antum tidak mau hadiah? Betul, disediakan oleh ketua DKM. Ayo, kenapa? Ayo, siapa mau jawab? Pak Adnan? Pak Adnan tawadu, Masya Allah. Masya Allah ya, ikut Nabi SAW. Masya Allah. Ayo, siapa mau sebutkan kenapa ilmu perkara yang paling urgent dalam kehidupan seorang hamba? Ini ada Ustadz Rocky. Kenapa? Ya, Masya Allah, Barakallahu fiik. Itu jawabannya. Semua aktivitas kita, baik yang berkaitan dengan dunia, apalagi kehidupan akhir kita, tidak lepas dengan ilmu. Tidak lepas dengan ilmu. Tidak akan pernah lepas dari ilmu. Makanya kita dituntut untuk mempelajari, untuk belajar ilmu agama, ilmu yang datang dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau katakan wa aslul usuli al-ilmu. Perkara yang paling urgent dalam kehidupan seorang hamba adalah ilmu. Kita mau makan butuh ilmu, minum butuh ilmu, apalagi beribadah, apalagi sholat, puasa, zakat, haji, butuh ilmu. Menikah butuh ilmu, poligami butuh ilmu.
Bukan sekedar semangat untuk menyelamatkan akhwat, tidak. Butuh ilmu itu. Ya, pokoknya semua butuh ilmu. Masya Allah. Beliau lanjutkan, wa anfa'ul ulumi an-nadharu fi siyar Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi. Dan ilmu yang paling bermanfaat bagi seorang hamba adalah mempelajari perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya. Kenapa? Karena Allah berfirman di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-90, ulaikal ladzina hadallah fabihudahum muqtadi. Mereka itu orang-orang yang telah mendapatkan petunjuk dari Allah, maka dengan petunjuk mereka ikuti. Petunjuk yang datang dari Allah dan petunjuk yang datang dari Allah yang kemudian petunjuk itu diberikan kepada manusia-manusia terbaik, Rasul, sahabat-sahabat beliau alaihi salatu wasalam, maka petunjuk itu diikuti. Dan itulah yang kita praktekkan di dalam kehidupan kita saat ini. Kita berusaha untuk mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita lanjutkan setelah adzan dikumandangkan. Jemaah sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Dari ucapan Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu taala menunjukkan kepada kita bahwa mempelajari sirah nabawiyah adalah hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Dan ini juga sebagai bentahan atau kekeliruan bagi sebagian orang yang menyangka bahwasanya mempelajari sirah nabawiyah itu perjalanan hidup manusia terbaik Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanyalah sekedar hiburan, sebagaimana dia membaca cerita-cerita, dongeng-dongeng yang biasa didengar atau dikisahkan oleh para tukang cerita. Tidak. Sirah nabawiyah sesuatu yang istimewa, sesuatu yang dahsyat, yang luar biasa. Kita kalau mempelajari sirah nabawiyah, kehidupan Nabi, dari Nabi dilahirkan sampai Nabi diwafatkan, sungguh akan ada perubahan yang besar di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kita dapati salaf, orang-orang terdahulu sangat memberikan perhatian yang besar terhadap sirah nabawiyah. Ini sebagaimana yang diucapkan oleh Imam Az-Zuhri rahimahullahu taala. Beliau pernah mengatakan fi ilmil maghazi ilmul akhirah wad dunya. Di dalam ilmu maghazi sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada ilmu akhirat dan ilmu dunia kalian. Begitu pula yang dikatakan oleh Zainul Abidin. Siapa Zainul Abidin? Cicit Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib rahimahullahu taala, cicit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Zainul Abidin kata beliau, kunna nu'allamu maghaziyan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sarayahu kama nu'allamu suratan minal Qur'an. Dulu kami diajarkan oleh orang tua kami, ulama-ulama kami, asatidzah kami, diajarkan kepada kami maghaziyan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maghazi, apa itu maghazi? Perang-perang yang dihadiri langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kami pula diajarkan oleh orang tua kami, ulama-ulama kami, asatidzah kami, sarayahu. Apa itu saraya? Utusan atau delegasi Nabi SAW. Nabi biasanya membentuk satu pasukan yang kemudian Nabi utus pasukan ini tanpa kehadiran Rasulullah SAW. Itu namanya saraya, saraya. Kalau menggozi itu perang-perang yang dihadiri. Makanya kalau ada gozwah, kalau ada kata-kata gozwah, perang, berarti perang itu dihadiri oleh Nabi SAW. Jadi kata Zainul Abidin, cicit Nabi SAW, dulu kami diajarkan ini, perang-perang Nabi SAW, sebagaimana kami diajarkan Al-Quran, diajarkan satu surat dari Al-Quran. Ini menunjukkan bahwasanya sirah Nabi itu penting.
Yang tadi kita sampaikan bahwa tidak akan sempurna kita memahami Al-Quran kecuali dengan mempelajari sirah nabawiyah. Sebagaimana tidak sempurna kita memahami sirah nabawiyah kecuali dengan mempelajari Al-Quran. Maka dua ini tidak bisa dipisahkan, Al-Quran dan sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullah, kalau kita berbicara tentang fikih dan hadis pun juga tidak bisa dipisahkan dari sirah nabawiyah. Karena banyak hukum-hukum yang berkaitan dengan fikih itu berkaitan dengan apa? Sirah nabawiyah, kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala, beliau katakan, tata'allaku bimaghazi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahkamun kathiratun fayajibu katbuha wal hifdhu laha. Kata Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala, banyak hukum-hukum yang berkaitan dengan maghazi, dengan perang-perang Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dengan sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak hukum-hukum yang berkaitan dengan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayajibu katbuha wal hifdhu laha. Maka wajib untuk mencatat, mempelajari dan menjaga sirah nabawiyah. Wajib untuk apa? Mencatat dan menjaga sirah nabawiyah. Dan apa yang kita lakukan saat ini bentuk penjagaan kita terhadap sirah nabawiyah, kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, perlu untuk kita meluangkan waktu mempelajari sirah nabawiyah. Bahkan sebagian para ulama mengatakan sebuah keharusan bagi siapapun yang mengatakan dirinya pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebuah keharusan bagi dia untuk menyediakan, meletakkan satu kitab sirah nabawiyah di rumahnya, yang kemudian sirah nabawiyah itu diajarkan kepada istri dan anak-anaknya. Sebuah keharusan. Kita akan belajar dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhumah. Dikisahkan oleh Ubaidullah bin Utbah rahimahullah, salah satu tabi'in. Beliau pernah mengatakan, dan beliau adalah muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhumah. Ubaidillah bin Utbah rahimahullah taala pernah mengatakan, walaqad kunna nahduru indahu fayuhaddithuna al-ashiyata kullaha fil maghazi. Ubaidillah bin Utbah rahimahullahu ta'ala mengatakan, dulu kami pernah menghadiri majelisnya Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dan beliau pun menghabiskan waktu untuk kita dari sore hari sampai malam hari untuk mengajarkan kita maghazi, sejarah hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka penting teman-teman sekalian untuk meluangkan waktu mempelajari sirah nabawiyah, walaupun hanya sebulan sekali. Kalau ingin pekanan, antum ke Khalid bin Walid diisinya fikih sirah nabawiyah. Itu kitab lain, fikih sirah nabawiyah. Kalau ini kitab Al-Lu'lu' Al-Maknun fi Siratin Nabi Al-Ma'mun, karya Musa bin Rashid Al-Azimi rahimahullahu ta'ala, yang di dalam kitab ini baru sebutkan faedah-faedah. Ada faedah-faedahnya sebagaimana fikih sirah nabawiyah. Cuman boleh sebutkan ini secara berurutan, enak. Ini kitab ini, kitab Al-Lu'lu' Al-Maknun fi Siratin Nabi Al-Ma'mun, yang kita terjemahkan dengan pelajaran-pelajaran berharga dari kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita tahu di dalam Al-Quran Allah Jalla Jalaluhu memerintahkan kita untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana ayat yang kita sebutkan. Ternyata dengan kita mempelajari sirah nabawiyah akan lahir kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin
Bagaimana bisa kita bisa cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedangkan kita tidak mengenal sosok panutan hidup kita? Makanya bahasa pepatah kita mengatakan tak kenal maka tak sayang. Bagaimana kita bisa cinta Nabi kalau kita tidak pelajari sirah nabawiyah, kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka dengan mempelajari sirah nabawiyah akan lahir kecintaan kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan cinta itu menjadi sebab kita dikumpulkan bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di surga Allah. Ada seorang badui yang datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya tentang hari kiamat. Apa kata Nabi kepada orang badui tersebut? Ini orang badui ini kan disuka oleh sahabat-sahabat Nabi yang tinggal di kota Madinah. Kalau ada orang badui bertanya kepada Nabi, sahabat-sahabat yang tinggal di kota Madinah itu senang. Karena orang badui antum tahu bersama, ya, tidak punya rasa malu. Pokoknya main batanya. Beda dengan sahabat-sahabat yang tinggal di kota Madinah. Nah, orang badui yang datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan polosnya dia datang kepada Nabi bertanya, "Mata saat?" Wahai Nabi, wahai utusan Allah, kapan terjadi hari kiamat? Nabi balik bertanya, "Madza a'dadta laha?" Apa yang antum siapkan untuk menghadapi hari kiamat tersebut? Untuk apa antum bertanya tentang kapan terjadinya hari kiamat? Tapi apa yang antum siapkan untuk menghadapi hari kiamat tersebut? Maka orang ini mengatakan dengan polosnya, dengan lugunya orang ini mengatakan, "Ma'adatu laha min katsiri salatin wala shaumin wala shadaqatin." Wahai utusan Allah, tidak ada yang aku siapkan untuk menghadapi hari kiamat tersebut. Dari banyaknya solatku, dari apa? Puasaku, sedekahku, hajiku, umrohku, baktiku kepada kedua orang tuaku. Tidak ada ya Rasulullah. Walakinni uhibbullaha wa rasulah. Tapi aku punya satu amalan ya Rasulullah. Aku mencintai Allah dan mencintai Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Anta ma'aman ahbabta. Engkau akan dikumpulkan dengan orang yang antum cintai. Maka di sini pelajaran yang berharga teman-teman sekalian. Hati-hati di dalam mencintai. Hati-hati di dalam mencintai. Maka hati-hati. Kalau antum mencintai seseorang, lihat apakah orang itu bermanfaat untuk kita nanti di kehidupan akhirat. Banyak orang saat ini mencintai orang-orang yang notabene-nya kufur kepada Allah, orang-orang yang notabene-nya jauh dari kehidupan Rasulullah SAW, mencintai para pemain bola, ya, dan orang-orang yang semisal dengan mereka. Makanya hati-hati di dalam mencintai. Cinta kita teman-teman sekalian hanya diberikan kepada Rasulullah SAW. Orang ini sangat bahagia, gembira. Makanya Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala mengatakan tidak ada sesuatu yang membuat kami bahagia setelah keislaman kami. Islam itu sebuah nikmat yang besar bagi sahabat-sahabat beliau. Nanti kita akan sebutkan dulu sebelum Nabi diutus bagaimana kondisi Jazirah Arab. Dengan mempelajari kondisi Jazirah Arab dulu sebelum diutus Nabi, kita akan mempelajari satu pelajaran yang berharga, bahwa ternyata nikmat Islam itu nikmat yang luar biasa, yang kita harus syukuri. Semalam kita sudah bahas pada kajian kitab Manhaj dan Akidah, ketika kita belajar bab yang ke-8 tentang kesempurnaan Islam. Salah satu poin yang kita sebutkan dari sisi kesempurnaan Islam, bahwa Islam itu apa? Siapa yang belajar kemarin semalam dengan anak? Ghazali, antum catat? Ada 4 poin kan yang kita sampaikan semalam? Apa salah satu poinnya? Salah satu sisi kesempurnaan Islam itu apa? Iya, itu. Islam agama satu-satunya yang paling lengkap, sempurna ajarannya. Dari kita masuk WC, keluar WC, toilet itu diajarkan di dalam Islam. Allahu Akbar. Urusan-urusan kecil yang mungkin kita anggap remeh diajarkan di dalam Islam. Bagaimana lagi dengan perkara-perkara yang besar? Tentunya diajarkan di dalam Islam. Anas
Anas bin Malik mengatakan tidak ada sesuatu yang membuat kami bahagia setelah Islamnya kita ini melebihi ucapan Nabi SAW, anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Aku cinta Abu Bakar, aku cinta Umar, aku cinta Uthman, aku cinta sahabat-sahabat Nabi SAW, walaupun aku tidak sehebat mereka, walaupun amalanku tidak sehebat amalan sahabat Umar, Uthman dan sahabat-sahabat yang lain. Di sini pelajaran berharga, teman-teman sekalian, kata para ulama, kalau antum merasa tidak punya amalan yang hebat, maka cari, cintai orang-orang yang menjadi wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Cintai sahabat-sahabat Nabi, cintai para ulama, cintai asatidah, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang mengajarkan ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi cinta itu merupakan sebab kita dikumpulkan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, masih lanjut tidak ini? Hah? Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya, karena setelah ini ada acara kan, dan saya juga masih ada acara juga. Jadi jangan dulu pulang jemaah, ada acara ini. Jadi beruntung antum datang ini, insya Allah. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari di malam yang berbahagia ini bermanfaat untuk kita semua, dan semoga yang kita pelajari ini menjadi hujjah nanti di hadapan Allah yang membela kita nanti, dan semoga apa yang kita pelajari ini menjadi ilmu yang bermanfaat yang kemudian kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله